Siklus hormonal merupakan sesuatu yang sangat penting dan menentukan dalam reproduksi wanita. Siklus ini akan melibatkan siklus ovarium dan siklus menstruasi. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Fauzi sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus ovarium. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu ovarium. Nah, jadi ovarium merupakan sepasang organ reproduksi wanita dengan panjang sekitar 1,5 inci dan berbentuk seperti kacang almond. Organ ini menghasilkan sel telur yang dikenal dengan beberapa istilah seperti ovum dan oosit. Nah, yang terletak di daerah panggul dan di dekat ujung saluran tuba. Setiap dinding lateral memiliki satu ovarium. Nah, kemudian ada siklus ovariumnya. Jadi, ovarium ini akan mengalami perubahan-perubahan dalam besar, bentuk, dan posisi sejak bayi dilahirkan hingga masa tua seorang wanita. Pada masa pubertas, ovarium berukuran 2,5 sampai 5 cm panjang, 1,5 cm lebar, dan 0,6 sampai 1,5 tebal. Pada salah satu pinggirnya terdapat hilus tempat keluar masuknya pembuluh-pembuluh darah dan serabut-serabut saraf. Ovarium ini dihubungkan oleh mesovarium dengan ligamentum latum dan oleh ligamentum ovari proprium dengan uterus. Nah, permukaan ovarium ditutupi oleh satu lapis sel kubik yang disebut germinal epithelium. Di bawahnya terdapat tunika albugenia yang kebanyakan terdiri dari serabut-serabut jaringan ikat. Nah, kemudian ada beberapa fase siklus ovarium. Yang pertama yaitu fase menstruasi. Nah, fase ini dimulai ketika sel telur yang dikeluarkan ovarium dari siklus sebelumnya tidak dibuahi. Hal ini akan membuat kadar estrogen dan progesteron turun. Lapisan rahim yang menebal dan sudah dipersiapkan untuk mendukung kehamilan pun tak lagi dibutuhkan. Nah, yang kedua yaitu fase folikuler atau praovulasi. Fase ini dimulai pada hari pertama menstruasi. Pada hari pertama, hormon perangsang folikel atau FSH mulai meningkat. Nah, jadi proses ini umumnya terjadi pada hari ke-10 dari 28 hari siklus menstruasi. Namun, wanita lain bisa mengalaminya lebih cepat atau lambat hingga hari ke-14. Folikel yang matang kemudian akan memicu lonjakan estrogen untuk menebalkan lapisan rahim sebagai persiapan kehamilan. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase ovulasi. Pada fase ini terjadi peningkatan estrogen yang tinggi yang dihasilkan folikel preovulasi yang mengakibatkan efek perangsangan umpan balik positif pada hipofisis anterior yang akan menyebabkan terjadinya lonjakan sekresi LH sehingga terjadi ovulasi. Nah, ovulasi ini biasanya diperkirakan terjadi 24-36 jam pasca puncak kadar estrogen dan 10-12 jam pasca puncak LH. Yang keempat yaitu fase luteal atau pramenstruasi. Nah, saat folikel melepaskan telurnya, bentuknya akan berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum akan melepaskan hormon progesteron dan estrogen. Nah, peningkatan hormon pada fase keempat ini, menstruasi ini berfungsi menjaga lapisan rahim tetap menebal dan siap untuk ditanamkan telur yang telah dibuahi. Nah, kemudian fase luteal ini biasanya berlangsung sekitar hari ke-15 hingga ke-28 dari siklus menstruasi normal. Siklus menstruasi yaitu perubahan alami yang terjadi di dalam organ reproduksi wanita setiap bulannya. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim atau endometrium dan sel telur yang tidak dibuahi meluruh keluar dari vagina. Hormon yang mempengaruhi fase dalam siklus menstruasi yaitu hormon estrogen, hormon progesteron, hormon perangsang folikel, hormon lutein, hormon pelepas gonadotropin.
Hormon estrogen berperan dalam perubahan tubuh remaja pada masa pubertas dan terlibat dalam pembentukan kembali lapisan rahim setelah periode. Hormon progesteron bekerja sama dengan estrogen, berperan dalam menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Hormon perangsang folikel. Hormon ini berfungsi untuk mematangkan sel telur di dalam ovarium hingga siap untuk dilepaskan. Hormon lutein serupa dengan hormon perangsang folikel. Hormon ini juga berproduksi di kelenjar pituitari yang berfungsi untuk merangsang ovarium dalam proses pelepasan sel telur. Hormon pelepas gonadotropin berperan penting dalam memberikan rangsangan pada tubuh untuk menghasilkan hormon perangsang folikel dan hormon lutein yang mempengaruhi proses pematangan dan pelepasan sel telur. Adapun fase dalam siklus menstruasi terbagi menjadi 3. Yang pertama fase menstruasi, yang kedua fase praovulasi, dan yang terakhir fase pramenstruasi. Fase menstruasi terjadi selama 3-7 hari. Pada fase ini, lapisan dinding rahim dan sel telur akan meluruh menjadi darah menstruasi. Banyaknya darah yang keluar selama masa menstruasi ini bisa berkisar antara 30-40 ml. Selama 3 hari pertama, darah menstruasi yang keluar akan lebih banyak. Pada masa ini, wanita biasanya akan merasakan nyeri atau kram di bagian panggul, perut, dan punggung. Fase yang kedua, praovulasi. Pada fase ini, lapisan dinding rahim yang sempat luruh akan mulai menebal kembali. Proses penebalan rahim berfungsi untuk mempersiapkan rahim agar bisa ditempati oleh sel telur bila terjadi pembuahan oleh sperma. Proses ini bisa terjadi pada masa subur atau ovulasi. Dan yang terakhir, fase ketiga, pramenstruasi. Pada fase ini, lapisan dinding rahim makin menebal. Hal ini karena folikel yang pecah dan mengeluarkan sel telur akan membentuk corpus luteum. Corpus luteum sendiri merupakan jaringan yang terbentuk di ovarium dan berperan dalam produksi hormon progesteron yang membuat lapisan dinding rahim semakin tebal. Selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai grafik dari siklus hormonal, siklus ovarium, dan siklus menstruasi. Dan pertama-tama kita akan membahasnya mulai dari fase menstruasi yang dimulai dari hari pertama menstruasi sampai hari ke-7. Pada fase ini, semua hormon baik FSH, LH, estrogen, dan progesteron itu berada di titik rendah. Kemudian untuk perkembangan ovariumnya yaitu baru tumbuh dan masih berada di dalam folikel atau masih dalam tahap belum berkembang. Dan untuk ketebalan dinding rahimnya, karena sedang menstruasi maka dinding rahimnya akan turun. Kemudian fase yang kedua yaitu ada fase praovulasi. Fase praovulasi ini dimulai dari hari ke-7 sampai hari ke-14. Pada fase ini, hormon yang meningkat yaitu ada hormon estrogen, yaitu membantu perkembangan dari folikel sendiri. Dan dinding rahimnya itu belum menebal. Kemudian setelah praovulasi dilanjutkan dengan fase ovulasi. Pada fase ovulasi ini, hormon FSH dan LH itu meningkat karena untuk membantu pelepasan ovum dari folikelnya. Setelah itu, di hari ke-14 sampai hari ke-21 juga, hormon progesteron itu meningkat untuk menebalkan dinding rahim, sehingga mempersiapkan rahim ketika nanti fertilisasinya berhasil. Dari hari ke-21 sampai hari ke-28, jika tidak terjadi fertilisasi itu, maka hormon progesteron akan menurun dan menyebabkan folikel yang sudah tidak mengandung ovum di dalamnya itu akan mengecil. Dan setelah itu,
di hari ke-28 biasanya akan kembali lagi ke fase menstruasi. Sekian penjelasan dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.